Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu husan Syekhatul Qadir Jailani wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi Koryah Desa Bener Dusun Simbar Jaya Grubul Impres. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sadayana, jamaah pengajian dinten Rebo sore. Alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah. Semoga dungkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumaybarna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Di dalam Al-Quran perintahnya jelas bagi jiwa-jiwa orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengikuti, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Di sini kita nyambung dengan rukun Islam yang pertama, yaitu kaitannya dengan syahadat yang kemarin sudah kita bahas tentang syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah, di mana kita dituntut untuk selalu hati menyaksikan Allah. Hati menyaksikan itu artinya sadar. Menyaksikan bukan berarti melihat dengan mata zahir atau ainul basyariyah, tetapi menyaksikan di sini artinya adalah sadar. Di dalam setiap detik waktu kita dituntut untuk bersaksi atau sadar bahwa tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti jangan sampai engkau menjadikan Tuhan-Tuhan lain. Tuhan anak, Tuhan bojo, Tuhan duit, nggih.
Tuhan emas, Tuhan jabatan. Berarti di dalam setiap apapun yang kita lihat, bah pitik, bah hujan, bah apapun yang kita lihat dengan mata ini, hatimu kudu bersaksi. Hati harus bersaksi, artinya sadar, atau dengan kata lain nyawang, yaitu melihat hidupnya Allah. Jadi dua mata yang Allah berikan, baik ainul basyariyah mata dohir maupun ainul basirah mata batin, itu harus jalan dua-duanya. Kalau jalannya cuma salah satu, maka akan menjadi masalah. Mengapa sih banyak sekali siksaan-siksaan di dalam hati, masalah-masalah di dalam hati itu muncul karena dua mata tidak dipakai. Yang dipakai hanya satu mata. Itulah Dajjal. Makanya Dajjal itu dilambangkan matane hiji. Mata hiji itu maksudnya kumaha? Allah geus merek dua mata, mata zahir, yang kedua mata Kalau engkau hanya menggunakan mata zahir, jatuhnya akan menjadikan dirimu jauh dari Gusti Allah. Contoh, karena engkau melihat suami kita membawa uang banyak, itulah mata dohir ge. Kadele banget na salaki, kadele banget na pahlawan di dalam uang. Nah gitu ge. Kalau uang merah pahlawannya saha, lah kadele. Lamun biru pahlawannya saha gitu. Jika engkau hanya melihat menggunakan mata ini, maka hatimu akan tertutup, tidak akan terbuka hidayahnya Gusti. Apa cirinya? Engkau akan muja-muji makhluk yang ujung-ujungnya menuhankan menuduh bahwa yang memberi rizki, yang mendatangkan uang adalah wujud manusia. Imanmu hanya berhenti yang memberi uang itu adalah suami. Kalau sudah menuhankan suami, tak jamin akan takut kehilangan suami. Itu cirinya. Kalau kita menuhankan sawah, pasti takut kehilangan sawahnya. Kalau kita menuhankan pangkat, akan takut Allah mengambil pangkat jabatannya. Aku kan kepala rumah tangga, jabatanku, jabatan yang tidak main-main. Jabatannya serem. Seorang kepala rumah tangga akan takut jabatannya sebagai kepala rumah tangga diinjek-injek oleh itu. Berarti ciri sudah menuhankan jabatan. Orang yang menuhankan
wujud penghormatan akan takut jika di tengah masyarakat tidak dihormati oleh masyarakat. Yo aing mah baheula pas jadi kades lamun kondangan mah disorok nda cukup ku bungkusan nasi bungkus tetapi rantang saeusina. Rantang pun teu cukup isina asal kudu aya ayam kampung, kudu aya lauk cijaluna, kudu aya naon eta kentang kering-keringna, kudu aya celem-celemna, teu poho aya kejona. Dalam menawa eta lamun kejo hese mangana. Yung aing mah mentang-mentang geus jadi kepala desa ngundang mah keteplik. Naon eta? Surat undangan unggul pada toma disowanan, dipujo-puji ya. Berhubung sekarang aku sudah gak jadi kepala desa, aku sudah tidak dihormati oleh masyarakat, tersiksa Pak Bu. Maka biar gak tersiksa ketika engkau menjabat, ya jangan diakui itu kekuasaan dan jabatan diri kita. Ya sudah. Setiap apapun kita selalu sadar di situ adalah miliknya Gusti Allah. Jika engkau hanya melihat dengan mata ini, Bu, engkau akan mudah tertipu. Nggih? Pakaiannya mungkin seperti seorang kiai. Sorbanannya tidak cuma 1, 2. Tasbihnya enggak cuma kecil, gede. Ujung-ujungnya apa? Ngabobodo, mengeruk harta kekayaan kita. Kalau kita sudah terlanjur percaya, dikeruk kumaha. Contoh kergering nanyakeun, ketika datang dikasih tahu ieu mah aya nu ganggu. Atuh keur sakit mah pasti anu gang virus, kuman, bakteri. Bener ge? Virus, kuman, bakteri. Ieu mah lamun teu segera dipijen moal bisa sembuh ieu. Jeung ayeuna mah kudu diresikan. Imahna kudu diresikan. Geus ieu mah erek nyieun neangan sorangan apa tak teangkeun. Syaratna hiji kucing sikile 7. Sengaja dibikin yang susah. Loh, trik Bu, sengaja dibikin yang susah. Yang kedua telur, sing bentuknya kotak. Ayo mumet dase. Misale ini. Akhirnya apa? Nges Pak Kiai, daripada saya geus pasrah we sabrai ame beres. Ngaranan 5 juta. Nges ieu mah tak urus, tak garap. Terima beres ge seminggu waras. Atuh heueuh, seminggu waras. Karena virus itu 7 hari hilang. Ya Allah, padahal cuma panas demam. Lumrah menungso lah. Pun sekarang nek
ada sakit keluarga ya bawa ke ahlinya, ahli medis gitu. Kok bisa nyahok jamu-jamu ya nggak apa-apa. Jangan sampai kita mudah tertipu. Karena apa? Mata kita hanya melihat dengan mata zahir. Orang yang hanya melihat mata zahir, tidak melihat dengan mata batin, tidak akan pernah bersaksi terhadap Gusti. Tidak akan. Karena orang yang memandang dengan satu mata, dia akan meremehkan orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain. Merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa pang alusna jalma, merasa pang bengharna. Itulah Dajjal, Bu. Itulah sifat Dajjal, yang mana ketika manusia hanya menggunakan satu mata. Makanya dengan zikir sirul asrar ini, dengan ilmu dinul haq ini, ilmu ma'rifat ini, Allah mengajak untuk membuka mata hatimu. Tidak hanya mata zahir, mata hati, mata iman itu kudu bentak. Bener bentak arana. Hah? Hese ujung. Ya Allah. Nggak seta pokoknya. Jadi ketika suami marah, jangan hanya melihat mata zahir, mata batinmu kudu apa tadi? Beunta. Bentana urah iman ke makhluk, tetapi iman siapa di dalam makhluk itu wujudnya hidupnya Gusti Allah. Ini dia. Ini itu tidak terbatas, abadi selamanya. Di situ. Maka diri kita harus selalu bersaksi bahwa tidak ada selain Gusti Allah. Erek salaki merengut etak kene ya Allah Allah ke kene. Ayeuna geus bisa ngomong gitu. Meskipun ayamna diserampang tetanggana sampai paeh, sing nyerampang ya Gusti Allah, sing diserampang ya hidupe Gusti. Wes, tidak ada yang kita akui, beres, masalah selesai gimana Mas? Ayam dileti. Ladang ngepanen tanggal-tanggal, hujan di apa? Di teangan diasyupkan ke kandang. Aja gedena diserampang tetangga nak menang hulu nak sampai pae nak kok cek Mas Vicky ngadele Allah nak enteng ujung. Nyesel aing mah ikut pengajiannya Mas Vicky. Hidup hese-hese kok ujung-ujungnya kon ngadele Allah. Pitik nasuruh ikhlaskan. Lah memang hidup mah gitu. Lamun hayang terus tersiksa ulah ngadele Gusti sampai deleukeun eta ayam tersiksa terus sampai geus dikubur ge hatena masih tersiksa. Sampai lamun teh buktikeun. Betul. Pun langsung saja hatimu nyatakan iku uripe Gusti Allah. Awalnya berat, Bu.
Nggih. Ayam jago alus-alus. Iman terima ieu. Teu peduli bulan puasa mah tak paranan. Malah nambahan masa. Ayo. Yo nek bapakna terima. Bapakna ndak terima pedah pamajikanna dicerekan, bapakna maranan salatina nu nyere perang. Akhirna sika Israel jeung jeung Iran gitu. Makanya terjadinya perang Iran dan Israel itu karena apa? Hawa nafsu. Gak usah mikir kenu di sana. Iran Israel sorangan we dipikirkeunnya. Unggal poe teh perang nuklir-nukliran. Nah, hanjakala ayam aing nafsu nggih. Imannya ngomong, udah itu Gusti wis plong. Mati satu tumbuh hiji. Ulang arang mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh hiji. Minimal 10 ngendokna. Pun gitu nggih Bu nggih. Guyon. Ya kayak tadi saya telat itu karena saya dari luar jam 3.15. Setelah sholat asar 3.15 selesai berangkat pulang. Nyampe rumah prediksi saya jam 4.15 masih cukup untuk mandi. Ya. Cukuplah untuk mandi ya. Di tengah jalan pamajikan nelpon pangelikeun sempol. Ini Iran sama Israel perang. Lamun beli sempol jelas telat karena sempol gorengnya antrine suwe. Nyaho di Duta Mulia aya sempol? Kumaha ngantrina coba? Lamun tuh dibelikan da eta mah anak batur ya. Ki lamun punduh. Wes tak kembalikan ke Allah. Ya Allah, enake piye? Wes tukono. Belikan wae. Wes akhirnya tak belikan. Antrinya cuma 2. Perkiraan saya antrinya 10. Wong biasanya antrinya 10. 2 alhamdulillah tereh. Nyampe rumah jam 4.25. Mandine semenit tok. Nyampe sini 23.28. Ya Allah. Bun, nek kita nggak lekas-lekas sadar Allah Bu, sempol nggak dibelikan pamajikan perang. Saya pengajian membawa hati yang terluka. Apa pantas saya hati terluka mematahan untuk tidak terluka? Nah itu. Maka diri saya harus betul dulu. Karena ujian tadi, oh benar. Semua petunjuk kembalikan kepada Gusti Allah. Jangan karena pemikiran sorangan, jangan karena hawa nafsu. Langsung minta jawabanku Allah. Pasti diberi betul. Mas, syaratnya apa sih? 1, dirimu harus puasa. Puasanya setiap puasa itu apa? Menahan hawa nafsu. Yang kedua, engkau harus mengalami Ramadan setiap Ramadan itu apa? Pembakaran segala kepentingan hawa nafsu. Kalau saya tadi bernafsu, pokoknya untuk pengajian nomor itu nafsu Bu. Kayak orang sian dicarikan kubu kadus. Besok disuruh pengajian, cilaka aing terjadi orang yang terhormat nanti. Nah itu nafsu. Langsung kata Allah, bodoh erek dipakai deui ente.
Di eureun ayeuna ge alhamdulillah malah bisa kekep jeung pama cik. Dan untuk neangan jamaah, untuk neangan pengi ngaji jeung diri urang sorangan. Lain mematahan ieu. Makanya nyampe mana tadi? Sempol. Makanya ketika kita sudah Ramadan berarti membakar kepentingan hawa nafsu. Kalau sudah nafsu ini terbakar habis, baru muncullah nuzulul Quran. Itu artinya petunjuk di dalam hati. Nggih? Jangan mikirkan Quran yang dibukukan itu sudah turun 1500 tahun yang lalu, jangan. Itu sudah terjadi, nggih? Fikirkan kumaha nuzulul Quran dalam hati, petunjuk-petunjuk Allah mengalir setiap detik. Ya kayak tadi, kalau saya sudah keburu nafsu, petunjuk tidak akan nuzulul Quran, Al-Quran tidak akan muncul dalam hatimu. Makanya kalau ngambil keputusan jangan pada saat emosi. Betul. Pokoknya aing arek undung, teu peduli balik ke imah. Orang tuh jangan ya Bu ge. Cuman gara-gara salah kina entah belikan sempal sampai hayang pundung ke rumah orang tuh, itu berarti hatinya belum nuzulul Quran. Jadi nggak usah kita selama ini sibuk ngejar nuzulul Quran, ngaji khatam 5 kali itu betul, tetapi ulah mohokeun nuzulul Quran nu sejati nyaeta ketika engkau sudah bisa puasa, bisa Ramadan setiap detik, membakar hawa nafsu, baru Allah selalu memunculkan petunjuk hudal linnas, wujudnya Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Karim itu yang sudah tercetak. Al-Qur'anul Qadim petunjuk di dalam hati. Ya. Setiap masalah apapun merapatlah kepada Allah. Maka Allah akan menurunkan Al-Qur'annya, petunjuknya, wujudnya yaitu ngomongnya di dalam itulah dari Allah. Kalau engkau sudah muncul hatimu, apa yang dalam hatiku itu dari Allah, itulah Al-Quran. Tetapi hanya bagi orang-orang tadi puasa di saat Ramadan. Belum tentu yang tiap bulan, tiap tahun Ramadan puasa mengalami nuzul Quran, belum tentu. Makanya ayo sadari, kalau sudah nuzul Quran, hatimu akan lailatul hatimu bercahaya, lebih baik cahayanya dari cahaya 1000 bulan. Selama ini kita memahami pokoknya ngibadah pada malam ganjil menang pahala jenuk, seolah-olah hidup di 1000 bulan. Boleh, itu ranah syariat. Bagi orang yang sudah hakikat, hatimu kudu sadar, puasa Ramadan nuzul Quran baru mendapatkan lailatul, hatimu bercahaya bos. Erek pitik nelek, hatimu tetap lailatul sing bener. Lailatul Qadar pemarah-marah, masih marah-marah kene, berarti belum lailatul. Pun ketika di dalam hatimu masih banyak tuntutan terhadap makhluk, suamiku masih ndablek sholat, nek di pepatahan hesek, pokoknya pang hesek na jalma, aing pokoknya pengen robah. Selama masih keinginan itu muncul,
justru akan semakin menyiksa diri. Betul-betul? Kita nggak mampu merubah orang lain, Bu. Sibuklah merubah dirimu sendiri. Nggih? Maka orang lain akan dipancarkan sinarnya melalui sinarnya hatimu, melalui Lailatul Qadar di dalam hatimu. Meskipun orang lain peteng, gelap, karena hatimu bercahaya akan tertular terang. Ayo, bener-bener. Terakhir, dirimu akan mengalami aidul kembali kepada suci. Suci itu dirimu sudah ya lewang-lewong, Bu. Pasrah, yang Gusti Allah dikapain aja pasrah. Pokoknya tingkat tertinggi itu adalah Idul Fitri. Dirimu kembali suci, sudah nggak ada emosi, sudah nggak ada dendam, sudah nggak ada marah, sudah nggak ada sewot ke batur, ya, sudah nggak ada keinginan nafsu. Bukan berarti nggak boleh sugih, bukan. Itu ranah syariat. Hatimu tuh tetap pasrah. Hati kalau sudah berkasih mesra dengan Allah, apa sih yang diinginkan lagi? Nek wis mesra dengan Allah itu sudah gak pengen macam-macam, itu udah gak pengen. Makanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dirimu harus sadar bahwa kita ini adalah harus memiliki sifat Muhammad, sifat yang terpuji, yaitu kita sadar bahwa kita ini sejatinya hanya diutus Gusti. Saya ke masjid cuma diutus. Saya ke sawah juga cuma diutus. Tidak ada daya dan kekuatan, Bu. Betul nggih? Saya nginkan Cikopi Salaki itu juga digerakkan, diutus. Sadari itu. Sadari semua itu. Bahwa kita harus mendasari asyhadu alla ilaha illallah, baru kita sadar, oh kita ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan memikirkan Nabi Muhammad, itu syariat. Nek engkau menyaksikan Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa ketemu karena beliau sudah wafat. Saksikanlah Muhammad dalam dirimu yang wujudnya sifat yang terpuji. Kalau dirimu masih tercela, berarti belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Da aing mah ke sawah digerakkeun. Masak ya digerakkeun. Pengajiannya digerakkan. Delalah kok digerakkan maksiat wujudnya marah-marah, diri kita ya tetap sadar sing marah-marah dan ya Gusti Allah. Pun beda nggih Bu nggih? Beda. Pun demikian pendapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Saya mau bertanya, Mas Diki. Nggih. Cucu kalau fidyah sama neneknya boleh nggak? Cucu kalau Fidyah sama neneknya boleh nggak? fidyah Ya. karena puasa. Iya, nggak puasa. Cucunya nggak puasa. Iya. Cucunya umur berapa? Hah? Lagi hamil. Oh lagi hamil. Ya. Fidyah itu berarti kan memberikan makanan nggih. Asalkan dia tidak mampu, dan yang mampu itu adalah kakek neneknya atau orang tuanya, dan itu sudah ada ijab itu sudah ada kesepakatan, diniatkan untuk itu, maka tidak apa-apa. Dengan catatan tidak mampu. Kecuali mampu ya kasihkan. Ya, kasihkan biar dia yang
menjalankan. Tetapi lebih baik jika neneknya atau orang tuanya punya uang, kasihkan uangnya dulu, baru yang hamil itu menyerahkan. Meskipun yang datangkan ke rumah-rumah itu mungkin neneknya, kakeknya, tetapi bilang, sampaikan bahwa ini sebagai wujud fidyahnya, niatnya adalah sebagai fidyahnya cucu. Oke. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana niatnya, nggak apa-apa. Gitu nggih? Jadi pakai uang itu ya. Mau diuangkan boleh, mau dikasihkan makanan juga makanan kan berarti porsi rata-rata 15.000 ya. 10.000 paling sama tempe ya. Harus setara apa yang kita makan sehari. Pakai ayam kebo, pakai daging kebo ya kudu pakai daging kebo. Kok yang dimakan daging sapi ya kudu pakai daging. Jangan yang diberikan pakai daging lehor. Harus sesuai apa yang kita makan. Contoh, saya makan hari ini pakai daging sapi. Kalau di nasi padang itu 20.000. Kalau diuangkan berarti 20.000. Gampang. Biasanya ibu-ibu paling pinter gitu. Imam berkata sigana cuma 10.000. Gitu nggih Bu. Naon deui aya deui? Sing luwih penting deui tulung baik yang cucu maupun yang neneknya yang tadi mau memfidyahkan, tolong jangan pernah ada pengakuan bahwa kita yang beraman. Nyatakan ieu ge nu ngeurakeun nu mere ya Gusti. Eta ulah dipohokeun. Paham nggih? Pun aya deui. Cukup? Kalau cukup berarti kita cukupkan. Mbok ibu-ibu mau menyiapkan buka puasa nggih. Tolong layani dengan kasih sayang suaminya ya. Ulah merengut besengut betutut kayak burung perkutut. Yang ceria, hati yang getarannya itu yang enak ya. Enak ku mama sing mere duit kisah kate wungkul. Dulu mulai gitunya. Justru dengan hatimu bahagia, rezekinya suami akan dibarokahkan, dilancarkan oleh Gusti. Nek dirimu besemut bekutut, bapak nak aleneangan duit akhirnya jadi budrek. Lah bener ini. Budrek di imah pulang pamajikannya besengut. Akhirnya idit nak kepikiran pamajikan terus akhirnya gawe nante karena nggak bener dinilai jelek sama mandornya esok deh tadi pak ayo masuk akal apa enggak ya masuk akal makanya ulah gitu ya Bu nggih sing besengut bekutut berkecut kayak burung perkutut ya. Tolong ingat-ingat pesan saya. Hatimu yang bahagia. Jadilah penyejuk hati untuk suami. Jadi jadilah penyejuk hati untuk suami. Bagaimana menyejukkan suami? Dirimu sendiri belum ayo. Wong masih bensin, masih areng. Erek menyejukkan suami. Makin kebakar. Pun demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.